Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, hadirin dirahmati Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita dipertemukan kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan manfaat dari pengajian pagi hari ini. Insyaallah kita akan masuk kepada bab yang baru, bab ke-46. Babu fadlul hubbi fillah wal hathu alaihi, bab keutamaan mencintai karena Allah dan anjuran atau dorongan untuk mencintai seseorang karena Allah. Wa i'lamur rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu, dan pentingnya memberitahukan seseorang yang dia cintai karena Allah bahwasanya dia mencintainya karena Allah. Wa madza yaqulu lahu idza a'malahu, dan apa yang ia katakan ketika ia ingin mengerjakan atau memberitahukan bahwasanya ia mencintai saudaranya tersebut. Di sini Imam Nawawi seperti pada bab-bab yang sebelumnya, beliau akan membawakan beberapa potongan ayat sebagai muqaddimah, sebagai pembuka dari bab ini sebelum akhirnya beliau akan membawakan hadis-hadis yang sesuai dengan topik babnya. Pada bab ini Imam Nawawi membawakan dua ayat. Yang pertama dari surat Al-Fath ayat ke-29 dan surat Al-Hasyr ayat ke-9. Di mana Allah Subhanahu wa taala firman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Imam Nawawi membawakan potongan yang pertama, padahal ayat ini adalah ayat yang panjang, ya, ada lanjutannya dan nanti akan kita bacakan lanjutannya. Dan ayat yang kedua, surat Al-Hasyr ayat ke-9, Allah firman, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Taib, ikhwati fillah, dalam bab ini Imam Nawawi ingin menjelaskan kepada kita pentingnya seseorang itu mencintai orang atau mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipermisalkan dan dicontohkan pada ayat yang pertama tentang bagaimana gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Generasi emas, generasi terbaik dari umat Islam ini, yang dimana mereka mendapatkan tazkiyah atau pujian dan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka adalah orang-orang yang diridhai dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga melihat bagaimana hidup mereka, bagaimana keadaan dalam diri-diri mereka, seperti itulah kita berusaha untuk mencontoh dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini disebutkan Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah, dan ini adalah sebagai penegas dan pembatal bagi orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW dan menganggap dia, ya, atau mengangkat derajatnya sampai ke derajat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang-orang yang gulu dan berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka mengangkat derajat Nabi Muhammad sampai ke derajat ilah, seseorang yang harus disembah. Padahal Nabi Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan keutamaan sebagai Rasulullah.
Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad. Siapa orang-orang yang bersama Nabi Muhammad? Yaitu sahabat dari orang-orang Muhajirin dan Ansar. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka tidak kompromi, mereka tidak lembek. Dalam arti, dalam hal-hal yang merupakan hal-hal prinsip, mereka tidak lembek dan tidak bergampang-gampangan. Tidak ada kata toleransi yang mengorbankan akidah kita. Tidak ada kata toleransi yang akhirnya mengorbankan agama kita. Mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, mereka itu rahim, yaitu berkasih sayang dan berlemah lembut di antara mereka. Bukan sebaliknya. Banyak kita jumpai kaum muslimin ya keras sama saudaranya sendiri, tapi ya mungkin cium tangan dan berlemah lembut dengan orang-orang non muslim. Ini kebalikannya. Kita meniru sahabat Rasulullah SAW tegas. Tegas bukan berarti kasar, bukan berarti jahat, bukan berarti zalim. Tegas dalam hal prinsip. Kita memiliki prinsip sebagai kaum muslimin, sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak bisa ditawar-tawar. Jangan sampai akidah kita tergadai hanya karena apa? Dengan alasan toleransi waliyadzubillah. Ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang di antara mereka. Dan ini banyak terbukti dalam kisah-kisah dan sejarah-sejarah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab mereka, di mana Rasulullah SAW ketika hijrah ke kota Madinah, yang pertama kali dilakukan di antara para sahabat adalah mempersaudarakan di antara para muhajirin, orang-orang yang ikut berhijrah bersama Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah, dengan orang-orang Al-Ansar, yaitu orang-orang yang sudah menunggu Rasulullah SAW di kota Madinah. Dipersaudarakan. Abu Bakar dipersaudarakan dengan Itban bin Malik, Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan seseorang dari kota Madinah. Semua sahabat muhajirin dipersaudarakan satu sama lain. Mereka dijadikan saudara. Dan kisah yang masyhur yang sering kita dengar adalah kisah tentang bagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi' dari kota Madinah. Ketika datangnya Abdurrahman bin Auf ke kota Madinah, maka dia dipersaudarakan bersama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini adalah orang atau salah satu jutawan di kota Madinah. Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Inni aktsaru malan lil ansar." Aku adalah orang yang paling banyak hartanya dari orang-orang yang Ansar yang lainnya, orang-orang kota Madinah ini. Aku adalah orang yang paling banyak hartaku. Aku akan bagi hartaku setengah untukmu dan setengah untuk diriku. Lihat bagaimana bentuk cintanya orang-orang Ansar kepada orang-orang Muhajirin. Cinta karena sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena mereka sama-sama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sangat luar biasa. Sa'ad bin Rabi' menawarkan setengah hartanya. Bukan hanya itu saja. Sa'ad bin Rabi' disebutkan dalam riwayat menyebutkan kepada Abdurrahman bin Auf, "Aku punya 2 istri. Pilih yang mana kamu tertarik, aku akan ceraikan satu dan kau nikahi istriku tersebut." Ini adalah menunjukkan tinggi keimanan yang sangat luar biasa. Bukan hal yang gampang. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Kata Abdurrahman bin Auf, "Aku tidak memiliki hajah. Aku tidak memiliki kepentingan dari hartamu ataupun mungkin salah satu dari istrimu," kata Abdurrahman bin Auf. "Walakin dullani ala suq." Tunjukkan aku di mana pasar. Karena aku akan berbisnis dan aku akan bekerja di sana. Akhirnya ditunjukkan pasar kepada Abdurrahman bin Auf. Beliau mulai datang ke pasar dengan modal 0. Tidak punya modal apa-apa. Karena apa? Hampir semua sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah tidak membawa harta benda. Mereka hanya membawa diri mereka dan keimanan dan prinsip mereka, tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan pasar, akhirnya Abdurrahman bin Auf mulai berdagang dan akhirnya jadilah Abdurrahman bin Auf orang yang paling terkaya di kota Madinah. Memang dia ahli bisnis, memang dia ahli apa? Ahli dagang. Seperti itulah sahabat Rasulullah SAW mencintai satu sama lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat yang kedua, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim," dan orang-orang yang sudah menempati kota Madinah
dan sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka hijrah, itu siapa? Orang-orang Ansor, orang-orang yang tinggal di kota Madinah. Mereka sudah tinggal di kota Madinah dan sudah beriman kepada Allah sebelum orang-orang Muhajirin hijrah ke kota Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang datang kepada mereka. Secara logika, orang-orang yang datang kepada mereka ini siapa? Mereka tidak kenal orang-orang yang akan datang kepada mereka ini. Bukan saudara mereka, bukan suku yang sama. Orang-orang Muhajirin, orang-orang Quraisy. Orang-orang apa? Orang-orang Quraisy. Orang-orang di kota Mekah. Orang-orang di kota Madinah, orang-orang yang berasal dari suku yang berbeda. Aus dan Khazraj. Seperti misalnya sekarang kita di Indonesia, ya, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sumatera. Maka secara logika orang-orang Madinah ini menganggap ini siapa yang datang ini, tidak kita kenal. Mereka orang asing. Akan tapi mereka menerima, menyambut dan mencintai orang-orang yang datang kepada mereka karena keimanan orang-orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah SAW ini adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah. Tidak mungkin dia hijrah kalau dia nggak cinta sama Rasulullah SAW. Mereka hijrah, mereka meninggalkan rumah mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan hewan ternak mereka. Mereka hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab mereka mencintai orang-orang muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang apa? Hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak memiliki kepentingan apa-apa atau tidak memiliki rasa hasad dan iri, karena kenyataannya orang-orang muhajirin itu diberikan keutamaan yang lebih dibandingkan orang-orang Ansor. Coba antum bayangkan, orang-orang yang hijrah ini seperti orang-orang yang mengungsi. Sampai di kota Madinah, orang-orang muhajirin ini mendapatkan hak dan perlakuan yang lebih istimewa daripada orang-orang yang merupakan penduduk asli di sana, yaitu orang-orang kota Madinah. Dalam arti apa? Secara keutamaan di mata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang muhajirin itu sedikit lebih tinggi dibandingkan orang-orang Ansor, karena mereka bersama-sama Rasulullah SAW mendapatkan penderitaan yang besar sebelum mereka hijrah ke kota Madinah. Bagaimana mereka disiksa di kota Mekah, bagaimana mereka harus meninggalkan harta mereka, meninggalkan famili mereka, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman di awal-awal Islam, di saat orang-orang mendustakan Rasulullah SAW. Itu yang membuat mereka apa? Melejit dibandingkan orang-orang Ansor di mata Allah Subhanahu. Walaupun dua-duanya ini dijamin surga, tapi orang-orang muhajirin sedikit di atas orang-orang Al-Ansor. Akan tapi mengetahui hal tersebut, orang-orang Ansor tidak ada yang hasad, tidak ada yang iri, tidak ada yang mengatakan, loh, kita kan yang sudah menerima mereka dengan lapang dada, dengan tangan terbuka, kenapa kok mereka mendapatkan perlakuan lebih, dan lain sebagainya, dan ini dan itu. Itulah bukti karena cinta kita karena Allah, tidak akan ada kepentingan duniawi antara kita dengan saudara tersebut, karena cinta kita kepadanya murni karena Allah, karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Dan orang-orang yang datang setelah orang-orang mereka, yaitu setelah Muhajirin dan Ansar, yaitu orang-orang tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya dengan baik, yaquluna rabbana ighfir lana. Mereka berkata kepada Allah, ya Allah, ampunilah kami. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah orang-orang atau saudara-saudara kami yang telah mendahului kami karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ampunilah para sahabat. Menunjukkan bahwasanya bukti keimanan seseorang adalah dia mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul ansar minal iman. Mencintai al-ansar, mencintai sahabat Nabi merupakan keimanan. Wa bughdhum kufrun, dan membenci sahabat
adalah kekufuran, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin kita mencintai orang-orang yang beriman. Generasi terbaik dari umat ini adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nama-nama mereka sudah tercantum dalam Taurat dan Injil. Akan datang segerombol sekaum orang yang akan menolong Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah Muhajirin dan Al-Ansor. Alladzina yajidunahu maktuban indahu fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yang di mana nama Nabi Muhammad itu ada dalam Taurat dan Injil. Terdapat dalam Taurat dan Injil, dan Nabi Muhammad mengajak kepada sahabat-sahabatnya untuk apa? Untuk ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan yang baik dan mencegah dari yang mungkar, dan menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Jadi sahabat Nabi Muhammad SAW sudah tercantum namanya dalam Taurat dan Injil, sehingga mencintai mereka adalah bagian keimanan kita. Dan membenci sahabat Nabi Muhammad SAW adalah bentuk kekufuran, kata Rasulullah SAW. Oleh karena kalau kita menjumpai ada orang-orang yang membenci, mencaci maki sahabat Nabi Muhammad SAW, ketahuilah dia telah menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang tersebut tidak mau mempraktekkan ayat ini, di mana Allah menyebutkan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah sahabat, setelah generasi sahabat, yaquluna rabbana, mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dari iman. Mereka hanya cukup sampai ya Allah, ampunilah kami. That's it. Mereka tidak mau mendoakan orang-orang yang telah datang sebelum mereka, karena mereka menganggap orang-orang atau sahabat Nabi Muhammad SAW keluar dari Islam, adalah orang-orang penghuni neraka menurut mereka. Bahkan istri Nabi dikatakan sebagai wanita pezina dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari orang-orang tersebut. Taib. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada hadis ke pertama 375. Di sini Al-Imam Nawawi membawakan hadis yang sahih dari Al-Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada tiga hal. Man kunna fihi, barang siapa yang tiga hal ini ada pada dirinya. Ada pada dirinya tiga hal ini, wajada bihinna halawatal iman, dia akan merasakan lezatnya iman. Sekarang kita sholat, kita haji, kita puasa, kita sedekah, kita membaca Al-Quran, belum tentu kita merasakan lezatnya iman. Karena hal tersebut tidak memberikan dampak apapun pada diri seorang muslim. Seseorang yang merasakan lezatnya iman akan kokoh dia dalam beribadah, akan istiqomah dia dalam ibadah, akan tegak lurus dia dalam beribadah, akan penuh tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan besar cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu mudahnya dia akan mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perasaan berat sedikit pun. Itu kalau seseorang sudah merasakan lezatnya iman. Dia sudah mendapatkan kelezatan yang melebihi apapun di dunia ini, sehingga dia tidak memiliki kebutuhan apapun dalam dunia ini. Dan tiga hal ini, kata Rasulullah SAW, an yakunallaha wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Kalau tiga hal ini ia kerjakan, maka dia pasti akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya menjadi yang paling ia cintai dari apapun di dunia ini. Dan ini adalah hal yang berat. Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, menurunkan syariat, perintah Allah dengan keinginan kita. Berbenturan, mana yang kita dahulukan? Oh, pasti perintah Allah. Yaitu secara teori. Secara praktek, ketika Allah melarang kita mengerjakan sesuatu dalam agama, Allah mengharamkan ini, Rasulullah mengharamkan ini, tidak boleh kita mengerjakan ini. Tapi kita punya apa? Nafsu ingin mengerjakan hal tersebut.
Atau masih asik mengerjakan hal tersebut? Di sini ujiannya. Apakah cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi cinta kita kepada dunia ini? Bahkan cinta kepada istri kita. Bahkan cinta kepada anak kita. Di sini ujiannya. Kalau sudah cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi segalanya, maka akan begitu mudahnya kita menjalankan syariat ini kepada dalam hidup kita. Allah melarang riba. Kita masih senang dengan yang namanya riba. Mau nggak kita meninggalkan riba? Allah melarang kita misalnya bermaksiat, minum alkohol, minum khamar. Kita masih senang minum alkohol atau minum khamar. Mana yang kita dahulukan? Allah melarang kita mendekati zina. Kita senang mendekati zina. Mana yang kita dahulukan? Perintah Allah atau hawa nafsu kita? Nah, hal-hal di sini adalah ujian bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bagaimana cinta kita kepada Allah. Apakah cinta kita kepada Allah melebihi daripada cinta kita kepada dunia ini? Seorang suami ingin mengerjakan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi istrinya mencegah atau merayu untuk dia meninggalkan perintah tersebut. Mana yang dia dahulukan? Menyenangkan Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, atau mencari ridho istrinya? Begitu juga seorang istri, ketika dia ingin menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi suaminya mencegahnya. Sudah, kamu gak usah ngerjakan itu, gak perlu. Padahal itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada istrinya. Apakah istrinya mau mencari ridho Allah atau mencari ridho suaminya? Nah, ini adalah ujian kita yang sangat berat. Dan secara teori kita gampang menyebutkannya. Tapi secara praktek, secara penerapan, secara aplikasi, maka kita perlu berjuang, dan semua ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan agar kita bisa apa? Istiqomah. Ya, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Taib, ini adalah poin yang pertama. Kita harus tahu, kalau kita mau merasakan lezatnya iman, jadikan Allah dan Rasul-Nya adalah yang paling kita cintai daripada apapun di muka bumi ini. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan ia mencintai seseorang, tidaklah ia mencintainya karena Allah. Bukan mencintai karena dia saudaranya. Bukan dia mencintai karena dia itu anaknya. Bukan dia mencintai karena dia itu mitra kerjanya. Dia mencintai seseorang karena itu anaknya. Ini adalah cinta tabiat atau cinta yang tabi'i, cinta yang natural, cinta yang memang sudah ada dalam diri kita. Tidak ada masalah. Tapi jangan jadikan semata-mata dia saudara kita, atau semata-mata dia itu teman kita, atau semata-mata dia itu mitra kerja kita misalnya, atau karena dia kaya, atau karena dia punya jabatan, atau karena dia penguasa, oleh karena itu kita mencintai dia. Bukan karena itu. Kita mencintai seseorang karena keimanan dia kepada Allah, karena takwa dia kepada Allah. Kita lihat seorang ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dasar kita mencintai dia. Kita punya saudara, tapi dia bermaksiat, dia kufur misalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita harus menyamakan cinta itu kepada cinta kita kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja berbeda. Yang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita mencintai, ukuran kita mencintai seseorang adalah karena dia beriman, karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat Nabi, saya katakan, dia tidak kenal ini siapa yang orang datang, rombongan datang ini siapa ini. Tapi langsung mereka saling mencintai karena mereka tahu kita sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membuat mereka saling mencintai begitu mudahnya. Tidak ada pernah terdengar sahabat Muhajirin dan Ansor berantem, geng-gengan, West Side, East Side, grup barat, grup timur, gak ada. Karena mereka sama-sama mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin umat Islam ini bersatu kalau masih ada yang namanya kesukuan, asobiyah. Itulah dia kenapa Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor untuk memutus adanya asobiyah, jahiliyah, ta'assub, fanatisme buta sebelumnya. Oh saya orang ini, oh saya orang itu, kami orang ini, kita beda dan lain sebagainya. Ini yang diputus oleh Rasulullah SAW. Kalau itu masih ada, tidak akan bersatu umat Islam ini.
Tidak akan bersatu umat Islam ini. Yang mempersatukan kita adalah keimanan kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kesukuan kita, bukan karena kelompok kita. Tapi karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dan yang ketiga, kalau kita punya hal ini dalam diri kita, kita pasti merasakan lezatnya iman. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Di kita kalau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kita bisa aplikasikan kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Kaum Muhajirin dan Ansar, mereka sebelumnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Datang Rasulullah membawakan Islam, mereka beriman kepada Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan mereka. Dan mereka benci untuk kembali kepada kekufuran, tidak mau kembali kepada ibadah kesyirikan, tidak mau kembali kepada ibadah kepada patung dan lain sebagainya. Mereka benci sebagaimana karena mereka tahu kalau mereka kembali kepada ibadah tersebut, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka benci. Ini kita bisa aplikasikan dalam diri kita. Kita dulu ahli maksiat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah. Kita kembali ke jalan yang benar. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai beribadah, meninggalkan maksiat tersebut. Kita harus benci untuk kembali kepada maksiat itu. Kita nggak boleh senang, nggak boleh rindu, nggak boleh kangen dengan maksiat dulu yang telah kita kerjakan. Kita harus benci untuk kembali kepada maksiat tersebut, bukan nostalgia dan lain sebagainya. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an tentang masalah dosa, ya. Ya akhi, ya, la ta'man 'ani dzambi la ta'man su'aqibatihi. Tentang dosa itu, janganlah engkau merasa aman dari embel-embel di belakang dosa tersebut. Artinya apa? Ketika seorang itu mengerjakan sebuah dosa, bukan hanya dosa itu saja yang ia sebenarnya harus takuti atau ia jauhi. Ada hal-hal di belakang itu yang juga dia harus perhatikan. Yang pertama, ketika dia berbuat dosa, dia mendapatkan dosa. Tapi perasaan dia senang dan dia bahagia mengerjakan dosa itu adalah dosa yang tersendiri lagi. Dia ingin mengerjakan dosa, kemudian dia terhalangi untuk mengerjakan dosa. Dia sedih, dia menangis. Wah, saya nggak bisa ngerjakan. Misalnya dia mau pergi maksiat, mau pergi ke diskotik, mau pergi minum-minum, hujan, nggak jadi hujan. Sedih apa nggak dia? Sedih. Kesedihanmu itu sudah bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika orang berbuat dosa, la khaufuka min taharrukis sitri, kata Abdullah bin Abbas. Rasa takutmu dari bergeraknya tirai yang menutupimu ketika engkau berbuat dosa. Berarti apa? Takut ketahuan orang. A'dhamu minadz dzambi, lebih besar daripada dosa yang kamu kerjakan itu sendiri, kata Abdullah bin Abbas. Jadi dosa itu bukan hal sepele. Ada hal-hal embel-embel di balik-balik dosa itu adalah yang mungkin lebih besar nilainya daripada dosa itu sendiri. Oleh karenanya kita jangan apa? Jangan senang atau jangan kangen lagi untuk kembali berbuat maksiat. Kita harus benci. Kita harus nggak senang kalau kita kembali lagi terjatuh kepada dunia kegelapan maksiat-maksiat yang telah kita kerjakan di masa lalu. Ini yang harus kita perhatikan, harus kita miliki agar kita memiliki kelezatan atau merasakan lezatnya iman. Dan orang yang sudah merasakan lezatnya iman, ikhwati fillah, saudaraku semua yang dirahmati Allah, dia akan merasakan kebahagiaan. Dan kelezatan iman ini tidak akan diberikan oleh Allah SWT kecuali orang-orang yang beriman. Tidak mungkin diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Orang yang merasakan lezatnya iman ini akan merasakan kenikmatan terbesar di dunia ini. Hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia. Dia akan beribadah dengan nikmat, dengan khusyuk. Kepinginnya sholat terus, tidak butuh apa-apa, nikmat, lezat. Bahkan Rasulullah SAW kalau lagi sumpek, kalau lagi stres, untuk menghilangkan stresnya dengan cara apa? Arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, hibur kita dengan sholat. Kita sebaliknya, begitu jam sholat datang merasa sumpek, waduh sudah sholat ini. Kita sebaliknya. Rasulullah itu adalah orang kalau lagi sumpek, lagi stres, lagi pusing mikirin umatnya,
untuk membuat beliau itu refreshingnya itu Rasulullah dengan sholat. Arihna biha ya Bilal. Kalau kita pas lagi kerja, azan, sumpek, kadang-kadang waliyadzubillah itu kadang perasaan muncul. Waduh, harus sholat lagi nih, padahal lagi sibuk-sibuknya ini. Udah jam sholat nih. Sebaliknya. Maka ini kita harus ubah. Apa yang ada dalam diri kita ini kita ubah. Dengan itu kita merasakan lezatnya iman. Kenikmatan yang tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang kita bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah hadis yang berikutnya agak sedikit panjang, kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan memberikan kita hidayah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk untuk terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan kelezatan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.